Ketika merasa lelah, kita pasti ingin menyerah, walaupun sudah berusaha dengan segala jeripayah. Tapi percayalah, semua jeripayah itu pasti akan berbuah indah. Alhamdulillah. Oke, Cakwil dan dulur semua. Jadi sekarang udah jam 18.45. Tadi ketika aku balik lagi ke sini ya, habis ambil air tuh sempet kebablasan karena ya nggak ngeh gitu. Ternyata deket sama sumber airnya di alun-alun barat. Tadi aku jalan hampir sampai di alun-alun timur. Berarti di ujungnya gugusan gunung ini teman-teman. Nah sekarang aku lagi masak nasi, dan mungkin ini sebuah tips ya dari aku gimana caranya bikin nasi di gunung. Nah yang pertama, teman-teman pasti harus punya yang namanya beras. Dan ketika naik gunung aku selalu bawa berasnya tuh di plastikin kecil kayak gini teman-teman. Soalnya apa? Soalnya ya biar gampang gitu takarannya. Katakan buat satu kali makan itu bisa satu plastik atau bahkan dua plastik. Tadi aku bikinnya dua plastik sih, karena buat dua kali makan malam ini sama buat besok nanti sebelum summit. Caranya gimana ya, gampang banget. Berasnya pasti dicuci dulu ya, dicuci. Cuman karena kita di gunung airnya terbatas, itu cucinya nggak usah bersih-bersih kayak kita mau masak nasi, mau masak beras di rumah teman-teman. Cucinya ya yang penting buat formalitas aja lah, dicuci terus airnya dibuang bekas cuciannya. Habis itu nuangin airnya ke dalam nesting. Itu sama seperti kita mau masak nasi menggunakan rice cooker ya, yaitu satu ruas jari ukurannya dari bagian teratas berasnya ya, kalau kita ukur pakai jari. Terus habis itu ya langsung deh kita nyalain kompornya. Habis itu ditunggu sampai airnya mendidih. Oh ya, pas nyalain itu usahakan ini jangan ditutup biarin aja sampai airnya mendidih. Itu kurang lebih ya mungkin 5 menitan lah, bahkan bisa kurang atau bisa lebih tergantung dari banyaknya beras yang teman-teman gunakan. Setelah mendidih tuh teman-teman harus mengaduk berasnya ya. Bisa pakai sendok atau jangan pakai centong kan terbuat dari ini ya, plastik gitu, nanti takutnya centongnya yang meleleh. Jadi pakai sendok aja, diaduk-aduk biar rata. Usahakan juga bagian paling bawah itu jangan sampai ada yang melekat gitu. Nah tujuannya diaduk-aduk ya biar seperti itu teman-teman. Setelah diaduk-aduk selesai, tadinya kan apinya besar ya, nah apinya tuh diganti ke yang paling kecil, seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini ya. Ini apinya paling kecil. Nah setelah apinya diubah ke yang paling kecil, barulah ditutup. Terus ketika udah ditutup, udah posisinya seperti ini, itu jangan kita buka ya, kurang lebih selama 20 menitan. 20 menit nggak boleh dibuka. Terus abis itu setelah 20 menit kompornya dimatiin. Nah ini kan masih tertutup nih, udah biarin aja. Mau dia ditaruh di sini atau misal teman-teman mau masak yang lain ya, ininya bisa dipindahin ke sini ya. Itu didiemin selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar nasinya itu
tanak teman-teman. Nah, terus kenapa tadi menggunakan api yang kecil? Karena ini kan prinsipnya sama dengan rice cooker ya. Dari yang tadinya mungkin teman-teman kalau memperhatikan rice cooker itu kan ada masa dimana beras yang kita masak itu akan terdengar bunyi blubuk gitulah. Habis itu kan diem rice cookernya kan. Nah, itu untuk mematangkan semuanya supaya airnya itu bisa meresap ke berasnya. Dan insya Allah ya, kalau teman-teman menggunakan metode seperti itu, nasinya bisa matang, bisa enak, terus juga nggak ada yang jadi intip atau jadi gosong. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh. Sejauh ini aku praktekkan seperti itu, alhamdulillah berhasil terus. Semoga yang ini berhasil ya. Kalau nggak berhasil berarti ada yang salah. Oke lor, ini nasinya udah didiemin ya setengah jam. Dan mari kita buka. Tadi udah sempat ngaduk dikit sih, tapi belum di video. Akhirnya ini nih penampilannya. Semoga sih mateng ya. Bismillah. Biasanya kalau penampilannya kayak gini tuh mateng biasanya. Ini buat pembuktian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matang lor. Coba. Ini adik aku mau nyobain. Matang nggak? Matang. Oke. Kita lihat juga nih. Di bawahnya apakah dia keraket atau enggak. Maksudnya apakah ada bagian yang gosong. Biasanya kalau gosong itu langsung kelihatan lor. Ini kan nggak ada tuh. Nggak ada kan? Tuh nggak ada yang gosong tuh. Aman. Berarti memang metode seperti ini it's work. Sangat bekerja. Oke. Ya, ini nuggetnya juga udah matang. Terus ini daging. Mantap lah, kita makan. Jam 5.50 kita mau summit ke puncak gede yang ada di belakang sana. Sebelum summit, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Itu lor, udah ada warung. Tandanya bentar lagi nyampe puncak. Nah, jauh ya nggak kayak gitu. kanan. Kita. Ini dia puncak gede. Macet, antri. Di Tugu puncak gedenya masih antri loh. Jadi kita putusin buat ikut antri di sini dulu. Gak terlalu banyak. Nah, itu tuh puncak
puncak Gunung Pangrango. Oke jalur para cakwil lan sedulur semua, saat ini jam 9.43 WIB. Kami udah ada lagi di alun-alun Surakencana. Tadi setelah turun ya dari Summit Attack sekitaran jam berapa tadi, jam 8. Turun sekitaran 20 menit sampai sini. Terus ya langsung bongkar tenda, habis itu masak-masak karena ini ada mie yang terakhir, jadi kita masak mie. Dan karena semalam juga udah masak nasi banyak, jadi kemungkinan nasinya juga bakalan dimakan. Daging semalam juga masih ada sih, itu mungkin kalau semisal kita di trekking turun itu lapar, bisa juga buat makan siang nanti. Tadi pagi kami melaksanakan summit, start dari alun-alun barat jam 6 WIB, kemudian sampai di puncak gede jam setengah 7. Nah, sesampainya di sana itu sebetulnya aku sendiri nggak kaget sih kalau melihat kondisi puncak gede yang rame ya. Waktu aku pertama kali kesini tahun 2019 itu rame, tapi nggak serame ini teman-teman. Sekarang ya nggak tahu, rame banget gitulah. Ya nggak bisa dipungkiri, karena Gunung Gede itu masih menjadi primadona buat masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek ya. Karena Gede itu treknya menurutku jauh lebih mudah mungkin ketimbang Gunung Salak ataupun gunung yang jaraknya itu relatif dekat dengan Jabodetabek. Bahkan kalau dibandingkan dengan Pangrango ataupun Gede lewat jalur Cibodas, jalur Putri ini menurutku lebih mudah lah, karena dia banyak banget kontur jalan tanah, meskipun banyak akar-akarnya ya. Kalau di Cibodas kan mayoritas itu jalurnya bebatuan gitu teman-teman. Nah, waktu kami di atas itu ternyata ramai banget, khususnya di sekitaran Tugu Puncak Gede. Itu ya kami harus effort lah biar bisa foto kemudian selebrasi di situ. Nah, alhamdulillahnya hari ini kami dapat cerah, cuaca mendukung. Sekali lagi semesta merestui kita untuk datang ke sini, untuk berkunjung ke sini, ziarah MDPL ke sini. Kita juga bisa melihat pemandangan Gunung Pangrango yang ada di sebelah utara, sisi utara dari puncak Gunung Gede. Selain itu kita juga bisa melihat pemandangan kawah Gunung Gede, yang di bawahnya masih ada ini ya, belerang. Berikut juga ada kaldera yang warnanya biru teman-teman. Cuman mungkin di video nggak terlalu jelas ya, karena itu dari atas saja kelihatannya kecil. Kalau di video di zoom yaitu masih kurang kelihatan. Nah, di puncak gede ini kalau teman-teman jalan ke sisi barat, itu teman-teman bisa nyampe ke jalur Cibodas. Jadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman, banyak orang yang berasal dari sisi barat itu mereka yang naiknya dari Cibodas. Tapi karena kami startnya juga dari Putri, kemudian naruh parkir motornya juga di Putri, jadi kami turun lagi ke Suryakencana, terus trekking turun ke jalur via Putri, begitu teman-teman.
Ya kemungkinan nanti di perjalanan turun nggak banyak yang aku ambil karena kondisi baterai juga ya yang udah sekarat dan power banknya juga udah habis. Jadi ya menikmati aja perjalanan. Paling nanti aku akan kasih tahu jam berapa mulai trekking turun dan jam berapa sampai ke base camp Bu Haji Ai. Oke Jakwil lan sedulur, sekarang jam 11.15 kita mulai perjalanan turun. Ayo. Jam 12:30 kita udah sampai di pos berapa ini ya? Pos 3. Karena waktunya juga udah masuk waktu zuhur, jadi kita mau sholat dulu di sini biar nanti nyampe base camp tinggal turun. Oke Jakwil lan sedulur, jam 14.10 tadi kita sampai di base camp Bu Haji Ai ya. Setelah tadi jam 11.15 kita start turun dari alun-alun Surya Kencana, menempuh waktu hampir 3 jam, berarti 2 jam 55 menit. Wah ini luar biasa sih. Ya sempat ada beberapa berhentinya juga di beberapa pos ya, tapi sekedar atur nafas sama ngelurusin kaki doang sih. Tuh lihat adik aku sampai masih menguap tuh badannya tuh. Yaudah oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nantikan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.